Sehat ya Bu Dewati ya? Amin, habis kontrol Puji tadi sudah, puji Tuhan. Tuhan. Iya, iya, Tinggal iya. lemesnya ini lemes. Ya Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Ya, saya hari ini di gereja, di onsite, itu ada bersama-sama dengan narasumber. Iya, di tengah ada Pak Pendeta Agus, yang di sebelah kanan saya, yang senior dulu dong. Iya, yang senior itu ada keluarga Bapak Jasirin dengan Ibu. Kemudian keluarga muda itu ada Pak Alan serta Bu Vera. Jadi sukacita sekali di sini itu bisa hadir para narasumber utama, Pak Pendeta Agus dan keluarga senior dan keluarga muda untuk sharingnya nanti. Ya, untuk seri pembinaan hari Rabu ini itu bertema komunikasi dalam hidup pernikahan. Jadi nanti akan disampaikan pemaparan dari Pak Agus, begitu juga nanti akan disampaikan pengalaman-pengalaman dari keluarga senior dan keluarga muda. Kira-kira demikian. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih malam hari ini kami boleh berada dalam sukacita, kebahagiaan, kesehatan yang baik di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, begitupun yang ada di gereja. Dan kami yakin Tuhan tetap memelihara kami di dalam kehidupan keseharian kami. Ya Bapa di sorga, jikalau pada malam hari ini kami akan melakukan perbincangan-perbincangan tentang pernikahan, ya Tuhan kuatkan kami semua untuk bisa saling berbagi, saling menguatkan, untuk bisa kami melanjutkan berbagi kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa di sorga, berkati Pak Pendeta Agus yang akan menyampaikan pemaparannya dalam malam hari ini, begitupun keluarga Pak Jasirin dan keluarga Bapak Alan. Ya Bapak, kami serahkan kegiatan malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya kami dapat saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan, Pak Agus. Bisa share PPT-nya. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini keluarga Pak Jasirin, keluarga Pak Alan, ya bersama kita semua menindaklanjuti dari apa yang pernah disampaikan terkait dengan program pembinaan yang kita lakukan di jemaat kita. Saat ini kita akan berbicara tentang komunikasi dalam pernikahan. Nah, tentu saja komunikasi dalam pernikahan ini secara umumnya Bapak Ibu kita berbicara bahwa ini termasuk juga komunikasi yang terjalin di dalam keluarga, ya. Di mana dalam keluarga ini tentu ada komunikasi antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Nah, secara khusus kita pada kesempatan saat ini berbicara tentang bagaimana kita membangun komunikasi di antara suami dan istri tentu saja. Nah, namun tidak berarti bagi yang belum keluarga ini tidak penting, ya. Tetap bagi yang belum keluarga, jadikan ini juga sebagai sebuah hal yang berharga ketika nanti saudara-saudara akan menikah, sudah ada wawasan, sudah ada pemahaman ya terkait dengan hal ini, dan tentu itu akan berguna dan sangat membantu pada akhirnya nanti. Nah, demikian juga berkaitan dengan kita yang sudah menikah gitu ya, yang sudah lama menikah, tidak berarti juga bahwa komunikasi dalam keluarga mah gampang gitu ya. Nggak begitu juga gitu ya, karena memang
pada dasarnya komunikasi itu yang harus kita bangun di dalam keluarga itu sesuatu juga yang membutuhkan proses. Nah, sebelum kita memulai terkait dengan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan saat ini, izinkan ada sebuah kata-kata bijak gitu ya yang kiranya ini menginspirasi kita. Ya. Keluarga yang menomorsatukan Tuhan, maka di dalamnya ada komunikasi yang baik antara suami istri dan saling percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ungkapan ini merupakan sesuatu hasil refleksi di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai nahkoda dalam kehidupan kita, sebagai sumber yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, maka di dalamnya ketika kita sebagai suami dan istri itu, ya, ketika menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan, maka pasti akan ada komunikasi yang baik di antara suami dan istri. Itu yang harus kita yakini, yang harus kita pegang ya dalam diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tentu berkaitan dengan hal ini, kita sadar betul kenapa sih komunikasi itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial ya. Makhluk sosial di mana manusia itu bergantung juga kepada orang lain, membutuhkan orang lain. Sama halnya ya, ketika suami dan istri dalam keluarga, jadi dalam membangun kehidupan keluarga pun juga tentu membutuhkan pasangannya. Tidak bisa kita hanya berjalan sendiri, ya kan begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka terkait dengan hal ini, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga kiranya dapat menempatkan bahwa komunikasi ini menjadi salah satu yang sangat penting juga gitu ya dalam kehidupan kita. Ya, karena memang komunikasi ini dalam berbagai aspek kehidupan kita ini menjadi sesuatu hal yang utama. Ya, ketika kita berinteraksi di luar rumah, di pekerjaan, di persekutuan, dengan tetangga dan lain sebagainya kan butuh komunikasi ya. Jadi memang komunikasi ini sesuatu hal yang sangat penting termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga. Dapat kita bayangkan ya suami istri hidup bersama tapi tidak ada komunikasi. Gimana tuh? Ya, nah, kan sesuatu yang pastinya akan sangat ya mungkin akan membosankan gitu ya, karena kita tidak bisa ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, sesuatu yang tentu sangat berat pada akhirnya kita akan menjalani kehidupan ini tanpa ada komunikasi. Ya, nah oleh karena itu maka dengan komunikasi ya ini menjadi sesuatu hal yang membantu kita untuk bisa menyampaikan perasaan kita, isi hati kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi memang dalam komunikasi ini juga bukan sesuatu yang mudah ya, pastinya ya. Nah, bukan sesuatu hal yang mudah pastinya. Karena tidak jarang juga dalam prakteknya ada komunikasi yang sehat, ada komunikasi yang tidak sehat, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka pada saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita seharusnya membangun komunikasi yang sehat tentu saja ya. Nah, ini karena komunikasi yang sehat ini adalah merupakan salah satu unsur di dalam kehidupan rumah tangga kita yang bisa berjalan dengan baik dengan langgeng. Rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia, pasti salah satu unsur yang mendukungnya adalah adanya komunikasi yang sehat, kan begitu ya. Ada komunikasi yang baik di antara suami dan istri. Nah, oleh karena itulah maka komunikasi ini menjadi kunci di dalam hubungan rumah tangga yang bahagia. Ya, salah satunya yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kita membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia itu adalah komunikasi, ya. Dan komunikasi ini juga adalah merupakan sebuah pondasi yang utama dari sebuah hubungan, pastinya begitu, ya. Nah, namun demikian tidak semua orang juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Jadi tidak mudah juga ternyata gitu ya dalam prakteknya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu tidak sedikit suami istri yang komunikasinya tidak lancar, komunikasinya tidak berjalan dengan baik gitu ya di antara satu dengan yang lainnya.
Nah, karena kenapa? Karena mereka memang tidak tahu ya berkomunikasi yang benar itu seperti apa. Komunikasi yang sehat itu seperti apa gitu ya. Karena dipikirnya dengan berbicara ya, dengan sekedar kita membuka mulut udah berkomunikasi, padahal kan ternyata tidak seperti itu juga gitu ya. Jadi berkomunikasi itu bukan hanya menyapa selamat pagi, selamat siang, sudah makan belum gitu kan. Jadi bukan hanya itu, tapi ada aspek-aspek yang lain tentu saja yang harus kita dalami terkait dengan hal itu. Nah, sebelum lebih jauh kita berbicara soal komunikasi dalam keluarga, kita akan mencoba memahami terlebih dahulu apa sih itu komunikasi gitu ya. Nah, komunikasi ini adalah merupakan sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain itu gitu ya bisa mengerti betul apa yang dimaksud dengan apa yang kita dari si penyampai itu pikirkan gitu ya, sehingga itu bisa dipahami oleh orang yang menerima penyampaian pesan yang kita berikan kepada mereka ini. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu diartikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Nah, jadi di sini tentu ada orang yang menyampaikan dan juga ada orang yang menerima dan ada feedbacknya. Gitu ya, dan ada sesuatu, ada respon yang diberikan. Jadi kalau si penerima itu tidak memberikan respon, tidak memberikan feedbacknya, kita kan nggak tahu apakah penyampaian pesan yang kita sampaikan itu dipahami atau enggak, gitu ya, dimengerti atau enggak, gitu ya. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan komunikasi ini adalah ada hubungan yang timbal balik, ya, yang saling, gitu ya, dari si penyampai dan penerima itu ada kesalingan gitu yang terbangun gitu ya, ada respon, ada feedback yang diberikan. Nah, kalau kita melihat di dalam proses komunikasi ini gitu ya, itu ya terlalu kecil gambarnya ya, mungkin nah itu bisa di ini ya, ada komunikator gitu ya, ada penyampai pesan di sini ya. Kemudian juga tentu ada pesan yang disampaikan itu. Nah, si komunikator ini untuk menyampaikan pesan ini tentu ada sebuah proses dia untuk mencerna, memahami dan seterusnya, sehingga kemudian dia bisa kemudian menyampaikan pesan itu. Nah, tentu pesan ini akan tersampaikan kalau ada channel, kalau ada salurannya, kalau ada alat gitu ya yang membantu di dalam proses penyampaian pesan itu, gitu ya. Entah itu juga mungkin berupa kalau sekarang kan mungkin pesannya melalui SMS, melalui WA gitu ya. Kalau dulu kan surat mungkin ya, atau juga hal-hal yang kita sampaikan berupa melalui syarat telekomunikasi seperti itu misalnya gitu ya. Nah, tetapi yang jelas di sini bahwa tentu harus ada saluran gitu ya, harus ada channel yang menjadikan pesan yang akan kita sampaikan itu bisa sampai kepada orang yang menerima pesan itu, gitu ya. Nah, dalam kaitan ini, gitu ya, tentu dalam prosesnya ya komunikan yang menerima pesan kita itu juga nanti kan harapannya ada feedbacknya yang disampaikan kepada kita, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan ini, kalau suami, misalkan kalau istri menyampaikan hal-hal tertentu di dalam kehidupan rumah tangga kepada suaminya, maka tentu kan diharapkan ada respon yang disampaikan oleh suami kepada istrinya. Kalau suaminya tidak merespon, tidak ada bicara, tidak ada gerak tubuh, tidak ada sesuatu apapun juga, pasti kan akan sangat sulit. Apakah apa yang kita sampaikan itu dipahami atau enggak, gitu ya? Sudah sejalan atau enggak, gitu kan ya? Kan agak kesulitan kita. Ya, jadi ini yang kalau kita lihat bahwa dalam proses komunikasi ini ada hal yang saling berkaitan, yang saling tidak bisa dilepaskan, gitu ya, di antara si penyampai pesan, si penerima pesan, maupun juga dari isi pesannya yang disampaikan itu juga harus benar-benar bagaimana sih kita pastinya ya kan kita kalau Pak Alan ingin menyampaikan maksudnya kepada istrinya kan pasti akan mencoba untuk bisa meramu dulu kira-kira bagaimana saya mengatakan kepada istri saya, misalnya kan gitu ya, apa yang hendak saya inginkan itu kan, pastikan itu akan diproses dulu gitu ya, akan nggak bisa begitu saja, nggak bisa
proses komunikasi di antara suami istri itu ya mengalir begitu saja, nggak bisa gitu ya. Jadi kita pun juga pasti akan memikirkan kira-kira apa nih yang akan saya sampaikan gitu kan ya. Karena kan pasti kita tahu karakter pasangan kita seperti apa kan gitu ya. Nah sehingga kemudian ketika kita kita sudah ada sesuatu yang akan kita sampaikan, kan kita butuh jalan, butuh saluran bagaimana nih kita bisa menyampaikan ini supaya bisa tersampaikan dengan tepat kepada pasangan kita. Gitu kan. Kalau situasinya nggak tepat, kalau nggak ada salurannya pasti nggak akan mudah juga kita menyampaikan. Gitu ya. Nah, jadi demikian juga gitu ya, kalau kita yang menerima pesan itu, ya kita pun juga harus bisa kan ketika kita begini, suami saya itu maunya begini. Kan akhirnya kita berpikir dulu kan, begini. Barulah kemudian kita akan menyampaikan apa yang menjadi pandangan kita, apa yang menjadi respon yang akan kita berikan kepada pasangan kita terkait dengan apa yang sudah disampaikannya itu. Nah, kemudian kalau kita melihat berkaitan dengan hal ini, maka komunikasi di dalam rumah tangga ataupun di dalam pernikahan itu kita bisa melihat pastinya kan tidak mudah gitu ya. Berbeda sekali komunikasi kita misalnya dengan anak-anak gitu ya. Komunikasi di dalam kehidupan pernikahan dalam rumah tangga antara suami dengan istri ini adalah merupakan komunikasi tingkatan komunikasi orang dewasa. Kita tahu bahwa pasangan kita ini adalah bukan anak-anak. Kita tahu bahwa orang yang akan menerima pesan kita ini, pasangan kita ini adalah orang yang dewasa. Gitu ya. Kalau anak-anak kan pasti harus belajar berkata-kata dulu gitu ya. Sebagainya. Kita tahu bahwa sebagai orang dewasa ketika kita akan menyampaikan sesuatu itu kan kalau dalam bahasa Jawanya itu kan ada tata kramanya, ada attitude-nya gitu ya. Ya, kita bagaimana bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik supaya pasangan kita itu juga bisa menerima dengan baik gitu kan. Kita tahu ya, dia juga merasa dihargai gitu ya. Nah, biasanya kan dalam rumah tangga sebagai suami dan istri kan selalu ada panggilan sayang. Ya kan? Ya kan? Nah, ada nggak Pak Casirin sama Ibu? Aja. Manggil nama aja. Mas gitu ya. Mas gitu ya. Kalau Pak Jasirin manggil Bu Murni apa? Mama kan gitu ya. Nah, jadi kan ada bahasa-bahasa tertentu kan gitu ya. Tidak kemudian lo gimana lo gitu ya. Kamu gimana? Kan enggak gitu ya dengan pasangan kita kan? Iya kan? Lebih kayaknya lebih enak mana coba kita? Kalau misalkan dalam kehidupan rumah tangga gitu kan ya, pasti kan ada nama-nama tertentu, panggilan tertentu dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa pasangan kita kan adalah orang dewasa yang perlu juga kita hargai kan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka karena kita tahu bahwa dalam rumah tangga itu adalah komunikasi orang dewasa, maka komunikasi pada orang dewasa pastinya berbeda dengan komunikasi yang terjadi antara anak-anak kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena memang pada usia orang dewasa ini gitu ya terjadi puncak kematangan fisik, puncak kematangan mental dan sosial. Ya. Dia seharusnya orang dewasa itu bisa memahami pasangannya itu tahu perasaannya seperti apa, ya. Demikian juga teknik komunikasi yang dikembangkan di dalam masa dewasa ini juga pastinya berbeda dengan bagaimana ketika dulu mungkin ketika kita masih anak-anak ya berkomunikasinya seperti apa. Karena sudah ada proses yang kita jalani dalam kematangan usia ini yang itu membentuk kita seperti apa. Nah, demikian juga ya teknik komunikasi yang dikembangkan pada dewasa ini dengan mengembangkan komunikasi sebagai media transfer informasi. Jadi tidak sekedar berfokus pada diri sendiri. Nah, ini tahapan pada masa remaja kan begitu. Fokusnya pada diri sendiri. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa gitu ya, nah tentu saja bukan pada berfokus pada diri sendiri. Nah, demikian juga pastinya terhadap orang tua kita yang sudah lansia juga memiliki keunikan tersendiri ya, memiliki hal yang berbeda ya terkait dengan bagaimana sih di antara satu dengan yang lain itu bisa mewujudkan
komunikasinya seperti apa. Nah, tentu saja di dalam di dalam prosesnya gitu ya terkait dengan komunikasi di antara suami dan istri sebagai orang dewasa ini ya pastinya juga mempunyai sikap-sikap tertentu yang mempengaruhinya. Ada pengetahuan-pengetahuan tertentu yang mempengaruhinya. Bahkan tidak jarang sikap itu juga sangat lama menetap dalam dirinya sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Ini Erikson ya, seorang psikolog yang mengungkapkan itu bahwa memang disadari bahwa tidak mudah juga gitu ya, kalau memang dia terbentuknya seperti itu gitu ya, pada orang dewasa karakternya seperti itu, tidak mudah juga misalnya untuk menyampaikan sesuatu yang bisa dia terima dengan begitu saja ketika dia memang sudah tertanam di dalam dirinya begitu kuat bahwa menurutnya bahwa istri itu misalnya gitu ya, yang misalkan ketika dia diberikan pemahaman bahwa istri itu kan ada ya dalam keluarga-keluarga itu istri harus cium tangan gitu kan ya, terus suaminya gitu dicium gitu ya, itu harus begitu hormat gitu ya. Nah ketika itu ditanamkan dia seperti itu, maka ketika istrinya tidak melakukan itu maka dianggapnya sesuatu yang keliru, yang salah, yang tidak benar. Dianggapnya tidak menghargai suami kalau begitu, tidak cium tangan begitu gitu ya. Nah, padahal kan itu bukan sesuatu yang kemudian mencirikan bahwa syarat bahwa istri menghargai suami itu dengan mencium tangan, kan bukan begitu. Itu kan terkait dengan mungkin kebiasaan gitu ya, mungkin juga ada paham-paham tertentu gitu ya yang melatar belakangi tentang hal itu. Nah, jadi ketika misalnya ada sesuatu yang berubah gitu ya, yang berbeda, maka bagi orang dewasa itu akan sangat sulit untuk bisa menerima, gitu ya. Menerima kalau itu tidak dilakukan, oh itu salah, nggak boleh, gitu ya. Tidak mudah juga untuk dia bisa berubah, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka di sini kita bisa melihat bahwa pengetahuan yang selama ini dianggapnya benar, yang bermanfaat, gitu ya, itu belum tentu mudah digantikan dengan pengetahuan yang baru jika kebetulan tidak sejalan dengan yang lama itu. Itu tadi yang saya katakan. Nah, jadi orang dewasa itu bukan seperti gelas kosong yang dapat diisi sesuatu. Ya, karena apa? Karena di dalam dirinya sudah tertanam, sudah ada isinya. Dari mana dia peroleh? Ya dari proses kehidupannya itu. Nah, ini juga salah satu permasalahan tantangan yang tidak mudah di dalam membangun komunikasi di antara orang dewasa, khususnya dalam pernikahan ya, sebagai suami dan istri. Nah, demikian juga permasalahan dan perkembangan komunikasi orang dewasa dalam pernikahan itu adalah bahwa pada tahap ini orang dewasa itu mampu belajar membagi perasaan cinta, kasih, minat, dan permasalahannya dengan orang lain. Nah, kalau tadi ada kendala, ada kesulitan, tetapi di satu sisi yang lain, pada orang dewasa juga, gitu ya, ternyata juga dia mampu untuk belajar membagi perasaan cinta kasihnya, ya, minatnya dan juga permasalahannya dengan orang lain. Nah, khususnya dalam kaitan ini kita nanti akan arahkannya pada bagaimana suami dan istri itu bisa membangun, gitu ya, perasaan cinta dan kasihnya itu di antara satu dengan yang lain. Nah, demikian juga, ya. Yang ketiga, bahwa orang dewasa itu mempunyai cara-cara tersendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, cara-cara ini spesifik ya, yang biasa mereka lakukan adalah misalnya terkait dengan pengetahuan, pengalaman, sikap, kemapanan, harga diri, ataupun juga aktualisasi diri. Biasanya itu topik-topik yang seringkali bisa mudah untuk dipercakapkan gitu ya di antara suami istri dalam keluarga seperti itu. Nah, untuk itu kita akan mendengar terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pemaparan selanjutnya bagaimana Pak Alan dengan Bu Vera membangun komunikasi ya mereka sebagai suami istri dalam keluarga yang nanti bisa jelaskan usia pernikahannya sudah berapa tahun gitu ya. Silakan Pak Alan. Oke. Ya, selamat malam, salam bapak-bapak, ibu-ibu yang online nih, yang ada di rumah.
yang ada di sini, Pak Pendeta dan Bapak-bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi jujur ini menarik memang ya masalah komunikasi. Jadi kalau mau sedikit, kita santai saja Pak ya. Jadi kalau mau sedikit flashback, usia pernikahan kami 10 tahun. Tuh ketawa dia, berarti apa? Enggak, baru 7 tahun. Jadi 2015. Jadi masih ingat waktu, jadi kami ini ceritanya memang ketemunya itu cukup singkat. Jadi tidak ada waktu yang lama untuk tanda kutip pacaran. Jadi sayanya yang ngebet gitu. Tapi tahu juga dia yang suka sama saya, udah saya ajak nikah saja. Jadi gitu. Masih ingat waktu mau nikah, kami nikah di Riau. Jadi datang ke sana, salah satu yang kami memang minta waktu itu terkait dengan apa namanya mah, pembekalan itu ya, apa sih yang sebelum nikah itu kan ada kayak pembekalan pranikah. Nah kami nggak dapat. Jadi padahal sebenarnya itu kan apa ya, kayak harapan kami itu sebenarnya jadi bekal kami itu untuk pernikahan. Karena kami yakin salah satunya juga mungkin masalah komunikasi dan lain-lain. Bagaimana caranya suami nanti menghadapi istri, istri menghadapi suami. Tapi itu nggak kami dapat. Jadi waktu itu, Pak, ini kami ada pembekalan. Ah, sudah, nggak usah, katanya. Bisa, katanya. Jadi kayak tadi yang semua yang tadi yang Pak Pendeta jelaskan itu memang sedikit, oh iya ya. Jadi betul kayak masalah komunikasi itu kami jadi belajar. Jadi bahwa ada hal-hal yang harus saya, kalau ini saya bicara sebagai suami, jadi bagaimana cara menghadapi istri, bagaimana caranya juga saya berperilaku agar istri saya nggak marah, istri saya jadi ya biar langgeng gitulah. Jadi bagaimana caranya ya pernikahan itu kita berjalan dengan baik seperti itu. Jadi ya mulai tahun pertama, tahun kedua. Jadi kayak tadi betul yang Pak Pendeta bilang ada pergumulan ya, naik turun lah ya. Seperti contoh misalnya, saya lahir di Sulawesi. Jadi kalau ngomong saya itu tuh lumrah di sana. Nah, bagi dia itu kok kayaknya ngejaga jarak gitu. Jadi setiap saya keceplosan bilang, "Mah, saya gitu kan. Jadi kok kayaknya gimana gitu. Nah, itu tadi itu. Hal-hal kecil yang jadinya oh, ternyata dia nggak suka. Mungkin karena kembali lagi ada kayak tadi ya yang masalah gelas yang tidak bisa dikosong. Ada yang mungkin yang sudah pola pikir bahwa itu ya memang seperti itu dia bawaannya. Jadi kalau misalnya saya mau memaksakan juga, kayaknya saya nggak bisa nih. Ini aja masih keceplosan kata-kata saya terus nih kayak gini. Jadi kadang-kadang ganti. Kayak waktu itu sebelum nikah, Dek, ya, Dek, Abang, ya gitu kan. Jadi kalau udah nikah sekarang, Papa, Mama, kayak gitu semua. Jadi ya belajar contoh-contoh simpel seperti itu. Terus kalau sedikit sharing juga, jadi ya kami 2 tahun tidak langsung diberikan apa ya titipan oleh Tuhan anak. Nah itu tuh, itu juga jadi satu apa ya satu momen di mana masalah komunikasi itu menjadi penting. Jadi kalau bagi saya misalnya untuk masalah anak itu, bagi saya sih anak itu titipan. Istri ini soulmate, tulang rusuk. Jadi saya akan lebih pilih istri sebenarnya. Jadi kalau nggak dikasih anak, bagi saya ya itu berarti belum dikasih titipan oleh Tuhan. Tapi bagi istri enggak. Mungkin ada perasaannya dia juga untuk ingin punya anak. Nah, bagaimana caranya mengkomunikasikan? Jadi ada kadang-kadang gini, kalau saya pikir 2 tahun itu bisa dibilang mungkin jadi pergumulan buat istri saya. Jadi kok belum. Jadi bisa saja saya bilang, bisa saja saya bilang, ya udah santai aja sih. Bisa saja kan sebenarnya atau gimana, pokoknya kok kayaknya nuntut terus sih atau gimana gitu kan. Tapi balik lagi, pelan terus. Jadi ya bagaimana caranya kita harus selalu, benar sih, akan ada momen-momen itu yang kalau saya lihat, oh iya,
mah udah. Jadi kalau dia diem, oh kayaknya ini lagi apa nih? Lagi waktu itu ya, kayaknya lagi sedih dia nih. Atau kalau nggak sedih ya lagi marah memang. Dia kalau marah memang diam. Jadi ya cukup dua itu. Jadi kadang-kadang kalau lihat gitu, oh ya berarti. Tapi kalau lihat dari situasinya, mungkin kadang-kadang kayak waktu itu misalnya lagi ke keluarga besar kan. Kok dia kayaknya udah berubah kayak tadi Pak Pendeta bilang ya, dari gestur tubuh bisa kelihatan. Oh kayaknya apa kayak jadi pergumulan, ya udah mah yuk mah kita main-main dulu, kemana dulu, jalan keluar dulu gitu. Jadi mencoba untuk mengalihkan. Dan akhirnya betul, akhirnya benar dia nggak ngomong sendiri. Saya kok sedih. Nah hal-hal yang seperti itu. Jadi ya pondasi, benar sih. Jadi kalau itu tidak kita pondasi ini kalau tidak kita buat dengan apa ya, dengan struktur yang kuat, dengan komunikasi yang kuat, ya jujur kami juga ini 7 tahun. Jadi mungkin jadi agak ragu sebenarnya bisa apa enggak ini bertahan atau tidak. Tapi ya balik lagi terus kita latih komunikasi. Dan kalau sedikit terakhir sebelum nanti ditambahkan sama istri, contoh seperti tadi yang Pak Pendeta bilang, bagaimana sih? Apakah ada tradisi apa ya? Kayak ritual apa sih yang biasanya? Jadi kalau kayak kami itu sekarang selalu bukan membiasakan, itu sudah jadi kebiasaan kita, bahkan sampai anak kami juga lahir, satu, doa malam. Bahkan kadang-kadang kalau kayak kami udah ketiduran, malah anak kami yang sekarang, papa, mama, ayo doa. Gitu. Jadi di situ, balik lagi tadi, kalau dilihat, ya mendekatkan diri dengan Tuhan, salah satunya dengan komunikasi, nggak cuma hanya dari kami, tapi komunikasi ke Tuhan. Dan yang kedua, selain tadi doa, saya khususnya untuk istri, jadi setiap mau pergi atau apapun itu, selalu ada kiss. Cuman, maksudnya, oke, Ma, saya pergi kerja. Mau kemana atau kayak gimana, pasti kami selalu, yaitu bentuk kami agar terus loh bisa mengasah bentuk komunikasi. Sepele mungkin, tapi kalau kayak bilang, Mah pergi dulu ya. Nah itu yang akan coba kami asah dan semoga bisa sampai terus seperti itu. Dari, ya. Shalom, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Suami saya ini kalau dikasih mic kayaknya nggak bisa cepet. Kalau nggak dihentikan dia bisa lebih lama dari Pak Pendeta kayaknya. Seneng ngomong, bisa flashback bisa lama gitu. Ya kalau dari saya sih sebenarnya kalau dari saya sharing dari keluarga kami, dari saya pribadi lah sebagai wanita, kita tuh bukan kita, saya tuh sebenarnya complicated lah. Sensitif, perasa, suka baper sebenarnya. Jadi caranya tuh sebenarnya agak susah menemukan sesosok orang yang bisa mengerti kita karena kalau udah marah saya diem. Gitu. Saya nggak bisa menumpahkan segala apa yang dipikirkan saya itu saat itu juga nggak bisa gitu. Jadi saya akan diem, nanti suami saya akan bingung nih, ini kenapa sebenarnya gitu. Tiba-tiba diem, salah saya ada di mana, kayak baik-baik aja di tadi gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu bukan hanya dari dia sebenarnya, kadang-kadang dari lingkungan, tapi jadi bikin kita bad mood. Nah, kalau dari saya sebagai wanita gitu, untuk meminimalisir seperti itu, karena kalau diterusin kayaknya nggak baik untuk keluarga ya. Nanti akan keterusan, terus ya nggak baik lah pokoknya. Suami juga mau nanya kitanya juga malah makin bete, padahal bukan sama dia juga sebenarnya gitu. Ya akhirnya mencoba juga mengalah. Akhirnya untuk beberapa hari kemudian, saya kalau nggak bisa ngomong kadang-kadang saya cuma chat. Chat panjang, udah kayak surat menyurat deh pokoknya. Pak, nanti saya kasih ke suami saya. Udah, nanti kalau udah saya curhat panjang lebar segala macam, udah tiba-tiba baikan aja Pak gitu. Baikan gitu. Terus nanti nggak dibahas sama suami saya. Tapi begitu momennya ada, nanti baru dibahas deh Pak. Baru bisa unek-uneknya keluar semua gitu. Dan yang kedua itu kayak percaya sama komitmen sih, karena berkeluarga ya. Kami bukan tipe yang ngecek handphone pasangan masing-masing. Kami tapi ngerti passwordnya segala macam, kami ngerti. Di saat kami butuh pun, saat tergeletak apa segala macam, ya udah kami lihat aja gitu. Jadi itu percaya. Dan
kita membiasakan bahwa setiap hari itu menceritakan apa ya kegiatan yang kami lakukan. Hari ini ngapain, hari ini begini gitu. Jadi maupun singkat dan kadang-kadang nggak penting ya itu yang kita lakukan untuk komunikasi kami sebagai keluarga. Mungkin itu aja sih Pak tambahannya. Ya, terima kasih Pak Alan, Bu Vera. Terima kasih sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana Pak Alan dengan istri membangun komunikasi ya dalam rumah tangga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa memang menjaga komunikasi dalam rumah tangga itu memang sesuatu hal yang sangat penting gitu kan. Jadi Pak Alan dengan menceritakan 7 tahun dalam proses perjalanan kehidupan rumah tangga ini tidak tahu ya mau seperti apa kalau tidak ada paling komunikasi yang baik kan begitu ya. Nah, jadi memang komunikasi dalam kehidupan rumah tangga ini diperlukan sekali. Pertama-tama adalah untuk menjaga dan memperkuat hubungan itu tadi. Ya, ketika terlebih dirasakan betul 2 tahun pertama ya Pak Alan dengan Bu Vera tadi dalam ceritanya begitu beratnya gitu ya situasi yang harus dihadapi. Ya walaupun di satu sisi tadi Pak Alan sih enjoy aja gitu ya, tetapi di satu sisi yang lain Pak Alan juga bisa menangkap gitu apa yang menjadi kegundahan dari Bu Vera dan mencoba untuk menyelami dan mendalami itu gitu ya, sehingga dalam proses itu terjalin lah ternyata akhirnya bisa tahu oh ternyata ada sesuatu nih di istrinya yang menjadi beban pikiran gitu ya. Nah, dan itu pasti terjadi dan itu bisa terungkap karena ada komunikasi kan begitu ya. Walaupun tidak mudah bagi Bu Vera untuk bisa menceritakan langsung, tetapi pada saat-saatnya ternyata akhirnya tercetus juga tadi gitu ya. Nah, jadi seperti diungkapkan tadi bahwa komunikasi ini penting adalah untuk menjaga dan memperkuat hubungan di antara suami istri. Terlebih di dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang awet gitu ya. Karena memang di situ ada banyak faktor yang terlibat. Ya, slide-nya bisa ditayangkan lagi yang tadi. Ya, oh kecil ya. Ah, ya. Nah, demikian juga tentu di dalam proses itu kepercayaan, kasih sayang, tadi ya, kejujuran, ini juga adalah faktor-faktor yang penting di dalam mendukung tadi gitu ya terjadinya proses komunikasi itu komunikasi yang terjalin di antara suami istri itu sendiri. Nah, di sini tentu saja faktor-faktor tersebut yang diungkapkan tadi itu adalah hanya sesuatu yang menolong kita membantu untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Namun intinya adalah perlu ada komunikasi yang baik. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati kita, perasaan kita, ya, pesan kita kalau tidak ada salurannya, kalau tidak ada channelnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ini penting juga gitu ya. Penting juga gitu ya dalam komunikasi antara suami dan istri dalam keluarga itu. Nah, sampai saat ini belum ada pasangan yang bisa membaca pikiran pasangannya. Kita tahu aja gitu ya, apa yang ada dipikirkan pasangannya. Nggak perlu komunikasi, tahu saya pasti ini. Nggak mungkin kan? Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya perlu ada komunikasi. Baik itu verbal maupun non-verbal. Ya. Ketika kita sudah membangun hubungan yang baik dengan pasangan kita akhirnya tahu. Oh, dia itu diam. Bisa marah, bisa sedih, bisa apa gitu ya. Karena itu kita bisa tahu karena ada sebuah proses di sana dalamnya. Nah, kemudian juga mengapa sih menjaga komunikasi itu juga merupakan hal yang penting selain tadi untuk memperkuat gitu ya. Tetapi juga adalah untuk supaya kita bisa lebih memahami pasangan kita. Ya, komunikasi ini adalah sebuah jalan yang paling baik di mana kita bisa mengerti dan terus berusaha memahami pasangan kita. Ya, nah, semakin interaksi sering dilakukan dengan pasangan kita, ya, dengan berkomunikasi, maka kita pun juga akan semakin memahami pasangan kita. Apa yang diinginkan pasangan kita?
atau misalnya apa yang sebaliknya tidak disukai oleh pasangan kita. Nah, jadi komunikasi selain memperkuat juga adalah merupakan jalan bagi kita untuk lebih bisa memahami pasangan kita masing-masing. Nah, selanjutnya juga, mengapa komunikasi itu penting juga dalam rumah tangga? Tidak lain adalah ini sebagai sebuah penanda buruk dan tidaknya hubungan itu. Jadi kalau dikatakan sebuah indikator lah gitu ya, yang menjadikan kita bisa tahu nih hubungan kita ini antara suami dan istri itu baik atau enggaknya itu, ya. Kenapa? Karena tidak jarang komunikasi yang tidak lancar itu bisa berujung pada perpisahan. Nah, salah satu pasangan yang merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan gitu ya. Karena salah satu penyebabnya adalah karena faktor komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang namanya Rumah Keluarga Indonesia, ya. Di situ ada konselor, ada kemudian trainer juga gitu ya, melakukan sebuah penelitian. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 70% persoalan suami istri itu adalah karena kegagalan komunikasi. Nah, jadi ini sebuah warning bagi kita ya. Jadi kita bisa tahu. Jadi memang betapa komunikasi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang dari generasi sepuh kita ya, kita akan mendengarkan bagaimana Pak Jaksiri dengan Ibu Murni berbagi pengalaman dengan kita terkait dengan membangun komunikasi ya. Pak Jaksiri dengan Ibu seperti apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih berapa puluh tahun? Ada Pak? Ada, sudah ada. Iya. Jadi Didekatkan aja mic-nya. Jadi selama saya berkeluarga sudah 37 tahun. Kita khususnya ya bersama istri kita harus terbuka, saling asih dan asuh. Itu yang kita lakukan sampai saat ini, yaitu kita saling memberi nasihat, termasuk itu kita juga bukan ngasih nasihat saja, tapi kita juga menerima saran dari istri atau nasihat dari istri. Itu yang utama. Kalau di antara kita suami istri sudah tidak mau saling mengerti apa tujuan komunikasi itu, apa tujuan komunikasi antara istri dan seorang suami, yang akhirnya akan bisa keluarga itu akan berantakan. Kalau kita tidak saling menerima, kita tidak saling mendidik atau mungkin terima usulan dari istri kita, maka keluarga kita akan berantakan. Pasti di situ. Satu, kita memang sebelum ini ya kita jelas ya, kita minta pada Tuhan supaya di dalam kehidupan kita ini benar-benar Tuhan sertai pimpin hingga saat ini ya. Kita bersyukur hingga saat ini Tuhan masih menyertai kami, walaupun kami masih banyak kekurangan, itu wajar ya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa orang yang berserah pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Maka Bu Murni silakan. Selamat malam Bapak dan Ibu maupun Oma Opah dari wilayah 1 sampai 10. Ini Bu Murni loh. Apa yang dikatakan Pak Pendeta barusan di dalam rumah tangga, dalam komunikasi itu memang harus ada dan saling, kita sebagai istri pun harus mengerti
apa yang dibicarakan oleh suami terhadap kita. Dan depannya kita sebagai istri nunut dan manut apa yang dikatakan oleh suami seperti seorang diktator, tapi kita juga harus bisa mengimbanginya gitu. Apa yang dikatakan oleh Ibu Ahlan tadi betul. Saya juga lagi muda sih, sering kalau ribut-ribut itu cembedut. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, coba ayo. Kalau saya ngaku sering cemberut, tapi seiring dengan perjalanan waktu dalam rumah tangga, usia, itu saya berpikir juga, usia saya udah gini, ngapain saya harus cemberut, ngapain harus gini gitu. Saya berubah di situ, apa yang ada terhadap diri suami dan terhadap diri sendiri, yaitu kita olah kembali dalam komunikasi, baik itu di dalam mendidik anak, perekonomian, pasti. Kalau dalam rumah tangga, ekonomi macet seringkali kan, ya Bu ya, kita sebagai istri kurang duit ya manyun. Nah, betul. Iya, apalagi sejak pandemi, iya kan? Nah, itu. Nah, sekarang usia pernikahan kami sudah 37 tahun. Puji Tuhan, saya dilahirkan di Kerawang di sini. Dan menikah di Kerawang, punya cucu pun di Kerawang. Semoga jika Tuhan memanggil pun saya tetap di Kerawang, keinginan saya. Nah itulah Ibu, Bapak, komunikasi kami di dalam keluarga kami selama 37 tahun itu tidak selurus jalan tol. Banyak liku-liku yang kami hadapi. Kami berdua tetap berjuang untuk mempertahankan rumah tangga dan Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan kami dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Murni ya dengan Pak Jasirin ya. Jadi betul Bapak Ibu ya, sesuatu yang tidak mudah dirasakan, kita mencoba untuk memahami pasangan kita dan juga kemudian bisa terbentuk kira-kira pola komunikasi seperti apa nih gitu yang akan dilakukan. Nah demikian juga gitu ya dalam kehidupan rumah tangga pun juga ya, pendeta juga manusia ya. Saya juga mengalami kendala dan kesulitan di dalam membangun pola komunikasi ya, yang tentu saja tidak mudah gitu ya. Nah mungkin ada Bu Yuli nggak di sini nih? Bu Yuli bisa cerita supaya jangan saya yang cerita, kalau saya cerita dikiranya gimana gitu ya. Mungkin Bu Yuli sebagai pasangan pendeta bagaimana leka-likunya gitu ya di dalam membangun kehidupan keluarga, komunikasi dalam keluarga. Ada Bu Yuli nggak di sini? Ada Pak, itu Iya. saya lihat. Silakan bisa sharingkan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Murni, Pak Jasirin, juga Pak Alan dan Bu Vera. Terima kasih sharingnya. Tadi Pak Alan 7 tahun, Bu Murni 37 tahun. Saya hampir 17 tahun mungkin ya. 17 tahun ya Pak ya? Klarifikasi dulu nih. Ya, tidak jauh berbeda dengan Pak Alan. Saya dengan Pak Pendeta termasuk yang hubungannya itu semester pendek lah, Pak Alan ya. Kami mulai bertukar nomor HP itu bulan September 2004. Kemudian berkomitmen itu di bulan September 2004 juga. Pak Pendeta itu karena mungkin pendeta ya, jadi nembak saya itu langsung mengajak menikah pada saat itu. Pasti berdebar-debar ya, ditembak sama Bapak Pendeta itu berdebar-debar. Jadi saya punya
gambaran, punya persepsi bagaimana kehidupan seorang pendeta yang pasti tidak mudah begitu. Dengan berjalannya waktu, sudah tergambar lah bagaimana figur keluarga pendeta itu nantinya seperti apa. Kami bukan mulai dari hal yang nol, karena saya juga sudah termasuk dewasa pada saat itu. Kami menikah di umur 30-an, jadi bukan anak-anak lagi, kami masing-masing sudah dewasa. Jadi ketika dalam proses itu, perkenalan yang singkat, saya sudah punya latar belakang juga sebagai dosen keperawatan, begitu ya. Bagaimana memahami manusia itu memang unik, jadi bekal-bekal itulah juga yang menjadi bekal kehidupan berumah tangga dengan seorang Bapak Pendeta. 2005 menikah, 2006 punya anak, dan seterusnya. Nah, dengan latar belakang tadi, dengan ekspektasi tadi bahwa seorang pendeta itu seperti apa kehidupannya, dalam prosesnya rupanya juga tidak mudah komunikasinya itu ya, Pak Alan. Jadi kalau Pak Alan tadi ada sebutan saya begitu, saya juga sama, saya juga tidak suka kalau ada sebutan saya. Siapa saya gitu ya, karena memang itu seperti membuat jarak begitu ya. Jadi saya juga paling sensitif untuk hal-hal seperti itu. Ada beberapa kebiasaan yang memang tadi juga sebetulnya di slide itu Pak Pendeta sebetulnya juga termasuk pengalaman pribadi. Jadi tidak pernah ada komunikasi yang berhasil dengan persepsi. Saya termasuk orang yang ekspresif, mau menyampaikan sesuatu itu, jadi sadar betul bahwa komunikasi itu akan terbangun jika ada keterbukaan. Karena saya punya bekal bagaimana itu cara berkomunikasi yang baik, ya, karena di keperawatan itu Bu Wati sudah tahu betul. Kita belajar tentang bagaimana komunikasi terapeutik. Jadi seorang Ibu Yuli ini seketika menikah itu sudah punya bekal bagaimana komunikasi yang baik, menikah dengan Bapak Pendeta yang ternyata pendiam, Bapak Ibu. Pendiam dan tidak suka menyampaikan keinginannya secara verbal. Sementara saya orangnya cukup komunikatif, cukup terbuka. Ini nggak mudah. Jadi tahap-tahap awal itu Pak Pendeta banyak menyampaikan persepsi lah gitu. Persepsi. Jadi saya sibuk menebak-nebak. Dan ketika saya diam pun saya bermaksud supaya komunikasi nonverbal saya itu tersampaikan. Ternyata tidak tersampaikan juga karena Pak Pendeta tidak paham ketika saya diam saya maunya apa gitu. Itu proses itu di tahun pertama, tahun kedua juga seperti itu. Tapi kami sadar betul bahwa kami butuh. Jadi seringkali ketika ada hal yang tidak tersampaikan atau ada persoalan, prinsip saya tidak mau lewat satu hari. Saya tidak mau persoalan itu lewat tidur dulu gitu. Sementara Bapak itu lebih mengambil sikap diam lebih baik gitu. Sementara saya nggak mau diam, saya mau diajak bicara gitu ya. Nah, hal-hal itu pada akhirnya saya mengalah. Jadi nanti Pak Pendeta boleh konfrontasi kalau saya salah. Jadi untuk menyelesaikan konflik dalam komunikasi ini saya lebih juga mengalah untuk menyampaikan maksud kita itu ada persoalan apa. Jadi nanti setelah saya bicarakan, Bapak akhirnya oh iya betul gitu ya. Jadi ketika ada persoalan yang ada hambatan tadi komunikasi, saya berusaha menyampaikan apa yang terjadi. Jadi menerjemahkan persoalan yang kami alami begitu. Baru nanti di situ ada kesepakatan. Dan sadar betul bahwa kalau Pak Alan tadi bicara bahwa tidak ada persiapan pranikah, pasangan pendeta juga nggak terlalu banyak persiapan pranikah, Pak Alan. Karena mungkin dikiranya pendeta itu sudah tahu semua teori begitu ya. Jadi kami tidak ada persiapan seperti itu, tetapi rupanya tidak cukup. Jadi di tengah perjalanan kami sadar betul bahwa kami butuh
butuh kedewasaan juga dalam berhubungan suami istri. Akhirnya kami mengikuti retreat pasutri dari salah satu gereja lain. Jadi walaupun sudah pendeta, kami dengan tadi seorang dewasa itu kan tadi disampaikan Pak Pendeta seperti gelas yang tidak kosong gitu ya, gelas yang sudah terisi. Kami membuka diri dengan kerendahan hati untuk bisa menjadi gelas yang kosong dan ikut ke retreat pasutri gitu. Nah di situ kita hanya mendengar bagaimana pengalaman seperti yang disampaikan Pak Alan, seperti yang disampaikan Pak Jasirin tentang kehidupan rumah tangga masing-masing. Dan pada satu titik yang membuat saya merasa tidak mau kehilangan suami saya itu ketika direfleksikan bagaimana ketika suami kita atau pasangan kita dipanggil duluan. Nah, hal itu yang membuat satu titik yang menyadarkan kami berdua bahwa kami ini masing-masing sangat berarti. Sehingga hal-hal yang kecil yang memang tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing punya latar belakang masing-masing, punya latar belakang keluarga masing-masing, punya pendidikan berbeda juga gitu ya. Itu pasti tidak mudah. Hal sepele saja. Tentang misalkan ini hal kecil, kalau tadi Pak Alan sudah menyampaikan tentang menyimpan gayung misalnya. Pak Pendeta tidak langsung nyimpan gayung itu setelah mandi simpan di pinggir bak. Sementara saya tertib harus disimpan di pinggir bak. Hal itu hal yang sepele tapi kayaknya gemes gitu ya. Kalau jadi keributan ya jadi keributan. Tapi dengan proses berjalannya waktu, hal-hal kecil tadi bisa diubahkan. Yang tadi misalkan persepsi itu bisa disampaikan. Yang tadinya Pak Pendeta hanya bicaranya persepsi, kemudian bisa komunikasi verbalnya jadi cukup jadi lebih terbuka lagi, lebih mau berkomunikasi lagi. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang dimaksud mungkin Pak Pendeta. Ya, betul. Ya. Jadi dan juga kan kita sebagai suami istri itu ketika membangun komunikasi gitu ya, ketika kita memang di pihak yang keliru ataupun salah gitu, jangan sungkan juga kita untuk meminta maaf kepada pasangan kita gitu ya. Saya pun juga Ya, betul. ketika saya salah, saya meminta maaf gitu ya kepada istri saya gitu ya. Nah, jadi itu juga membangun komunikasi yang baik kan. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian mengganjal gitu ya. Karena kalau kita merasa diri kita terus benar, terus sebetulnya tidak pernah salah, tentu ini akan mengganggu relasi gitu ya, hubungan itu sendiri gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu ya. Satu ya, lagi terima mungkin kasih. Pak, satu lagi. Ya. Kami tidak sungkan untuk saling minta maaf. Kalaupun salah satunya itu merasa dia yang benar, yang salah satunya pasti minta maaf duluan. Dan satu hal positif lagi, Pak Pendeta itu sering ngucapin terima kasih dari mulai kami awal menikah. Jadi apapun bilang terima kasih gitu. itu yang membuat Terima tadi ya kasih. butuh penghargaan. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, jadi sebelum nanti gitu ya, ini masih hangat ini ya, semoga tidak ngantuk ya. Nanti ada Bu Ana dan juga yang lainnya akan bisa berbagi dengan kita. Nah, saya akan lanjutkan dulu ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih kita membangun komunikasi yang efektif ya di dalam pernikahan ya sebagai keluarga Kristen. Slide-nya bisa ditayangkan lagi. Nah, yang harus kita lakukan terkait dengan membangun komunikasi yang efektif dalam pernikahan Kristen adalah bagaimana kita bisa saling menerima ya di antara pasangan kita, ya di antara satu dengan yang lain. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jasirin dengan Bu Murni, Pak Alan dengan Bu Vera juga menyiratkan tentang hal itu. Bahwa komunikasi yang efektif itu juga harus saling menerima satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan hal ini Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat 7 dia mengatakan seperti ini. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Laki-laki, perempuan, berbeda. Bukan hanya jenis kelamin, gendernya, tetapi juga sifatnya, karakternya. Gitu ya, dan juga segala sesuatunya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga ini, jangan kita berpikir bahwa ini mencari suami yang ideal, istri yang ideal, gitu ya.
Kenapa susah? Kenapa nggak bisa ditemukan? Karena masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Jadi kalau misalnya miris ya, kalau misalkan ada pasangan yang sudah 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, bahkan juga mungkin sudah 30 tahun, kemudian mereka memutuskan berpisah, gara-gara saling mengatakan, saya sudah tidak cocok lagi dengan dia. Bagaimana itu bisa terjadi kan gitu ya? Tidak cocok lagi. Gitu. Padahal kan kita melihat, padahal kan tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Nah, kita harus bisa belajar saling menerima, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, tentu bukan hanya saling menerima, tetapi juga harus saling mendengarkan. Nah, ketika ada hal-hal yang memang, jadi kita misalkan, oh kayak saya mah sudah begini, kamu harus menerima pasangan kita. Dan kenapa kita tidak kemudian harus berubah juga, gitu ya. Jangan kita hanya menuntut, kamu harus menerima saya apa adanya, begitu ya, terhadap pasangan kita. Nah, tapi kita juga harus belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Nah, jadi komunikasi yang baik itu juga harus lebih banyak kita mendengarkan dengan pasangan kita. Jadi ketika yang disampaikan itu adalah hal yang baik, hal yang positif, hal yang bagus untuk kita bisa bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga, kenapa nggak kita dengarkan, kita lakukan apa yang disampaikan pasangan kita itu. Nah, oleh karena itu tidak salah kalau di dalam Yakobus 1 ayat 19, firman Tuhan berkata, lebih baik cepat mendengar daripada cepat berkata-kata dan marah. Kenapa Tuhan itu menciptakan telinga 2, mulut 1? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, daripada berkata-kata, gitu kan ya. Nah, jadi luar biasa Tuhan kita itu. Jadi demikian juga dalam kehidupan suami istri, ya kita pun juga harus mendengarkan, gitu ya, pasangan kita. Kemudian juga yang harus kita lakukan di dalam membangun komunikasi yang efektif dalam pernikahan Kristen juga adalah saling menghargai. Nah, tadi juga kan sudah diungkapkan ya, pengalaman masing-masing. Bagaimana kita bisa menghargai pasangan kita masing-masing. Komunikasi dapat berjalan dengan baik jika kita, suami dan istri itu saling menghargai. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 3-4 demikian. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jadi suami istri pun juga harus begitu. Jangan hanya mengedepankan egonya saja gitu ya. Saya suami, kamu harus mendengar suami gitu ya. Ataupun misalkan saya istri, kamu harus mendengarkan istri. Nggak bisa gitu. Tapi sama-sama gitu ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, jadi saling mengisi ya di antara kita, di antara suami istri satu dengan yang lain. Kemudian juga hal yang penting juga di dalam membangun komunikasi yang efektif dalam pernikahan yaitu bersikap terbuka. Nah, ya, tadi juga sudah diungkapkan. Keterbukaan ini adalah awal dari pemulihan. Bersikap terbuka berarti rela untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan ya dengan topik yang sedang kita bahas. Ya, dengan sesuatu yang menjadi pembicaraan kita. Ya, jadi adanya sikap yang terbuka ini akan menjadikan kita mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik, kerjasama yang harmonis di antara pasangan kita. Jadi jangan kita sesekali juga mengalihkan topik pembicaraan, pembahasan dengan pasangan kita. Mungkin maksudnya supaya lebih cair, tapi justru itu kadang-kadang bisa menjadi persoalan, betul Bu Vera ya, menjadikan persoalan. Jadi tidak menyelesaikan, malah bisa menambah persoalan yang lain gitu kan ya, gitu ya. Ya apalagi ketika misalnya mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit hal-hal yang sebenarnya juga tidak penting, tidak relevan lah dengan persoalan yang dihadapi, begitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan kita. Kemudian, membangun komunikasi yang efektif dalam pernikahan Kristen juga harus didasari dengan saling mengasihi. Istilah kasih ini tentu mencakup segala-galanya. Ya, seperti diungkapkan ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat ya, yang mempersatukan gitu ya, yang berbicara tentang hal itu ya. Demikian juga di dalam komunikasi pernikahan Kristen, maka
kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun itu yang harus disampaikan ya terhadap pasangan kita. Nah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Nah, suami istri itu seperti itu, gitu ya. Jangan sekali-kali kita mengungkapkan perkataan-perkataan kotor. Kemudian juga poin selanjutnya di dalam membangun komunikasi yang efektif dalam pernikahan Kristen, yaitu gunakanlah perkataan yang baik, lemah lembut, dan hindari pertengkaran. Nah, Efesus 4 ayat 29, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Selanjutnya juga Amsal 15 ayat 4 mengatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. 2 Timotius 23 mengatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, jadi bagian-bagian firman Tuhan itu menjadi sebuah cerminan yang kiranya akan menolong kita untuk bisa membangun komunikasi yang efektif ya di dalam pernikahan kita. Ibu Pendeta Ana bisa men-sharekan, berbagi pengalaman ataupun juga berbagai hal yang lainnya terkait dengan komunikasi ini, Bu Ana? Ya, mungkin karena saya berelasi sama Pak Herman, mungkin pengalaman Pak Herman dulu kali Pak Agus berkomunikasi. Silakan, silakan. Biar kalau ada yang kurang dari saya juga dikoreksi sama Pak Herman. Mana Pak Herman? Silakan. Pak Herman? Pak Herman? Bu Ana, Pak Herman? Belum masuk? Hilang linknya. Iya. Bu Ana aja dulu. Ya, menurut saya kalau masalah komunikasi itu adalah proses belajar sepanjang hidup ya. Karena mungkin ketika awal menikah, komunikasi kita dari sejak pacaran dibangun terus awal-awal menikah beradaptasi, terus mulai agak-agak enak, udah tambah usia, mulai deh pada nggak nyambung gitu ya, karena berbagai hal. Saya nggak menceritakan orang lain, tapi saya menceritakan diri saya sendiri gitu kan. Kami udah mulai memasuki masa lansia, kadang-kadang kurang dengar gitu ya, kadang-kadang apa yang kita maksud A ditangkapnya B, salah pengertian. Nah, itu diperlukan juga kesabaran untuk saling mengerti kondisi pasangan kita, sehingga dari komunikasi yang mungkin kadang-kadang kurang nyambung ini tidak menjadi persoalan yang besar gitu ya, karena itu kan akan mengganggu relasi-relasi yang lain, misalnya dari komunikasi yang membuat kita kesal karena nggak nyambung, kita diam-diaman, dari diam-diaman jadi nggak enak membabi buta ke hal-hal lainnya gitu. Itu aja kalau dari saya, dan itu proses belajar yang terus-menerus, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan pasangan kita gitu ya, karena ketika kita menjalani kehidupan pernikahan, seiring dengan berjalannya juga usia pernikahan kita ya makin bertambah, bukan lagi masalah-masalah misalnya ketika masih muda masalah seksual gitu ya, fokusnya mungkin banyak ke situ, tapi kalau sudah masuk ke usia lanjut, kita udah seperti sahabat, komunikasi itu menjadi hal yang penting gitu ya. Saya berusaha kalau dengan suami itu kalau malam bercanda, pagi bangun tidur juga sesudah doa bercanda lagi gitu. Sampai kadang-kadang cekakak-cekik ketawa sampai ngakak gitu kan. Karena saya bilang sama suami saya ingin menikmati hidup saya di usia lanjut saya dengan sukacita. Sukacita bukan karena segala sesuatu yang
kita miliki, tetapi sukacita yang keluar dari hati karena kita menikmati kebersamaan gitu ya. Jadi kalau udah tua maunya kemana bersama-sama, bukan karena ingin mesra-mesra teing, tapi karena memang kebutuhan kita untuk saling memperhatikan. Misalnya kalau jalan dipegang bukan karena pengen dimesrain, takutnya jatuh kepleset gitu ya. Itu aja sih yang perlu tuh memang di usia kita, usia pernikahan kita, terlebih lagi makin panjang. Saya 32 tahun pernikahan, betul masalah komunikasi itu akan menjadi masalah yang penting. Makasih Pak Agus. Tahu Pak Terima Herman udah masuk kasih belum Bu ya? Ana. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Jasirmun Purba. Selamat malam Pak Pendeta. Nah, silakan Pak Purba bisa berbagi. Ya, kalau saya pengalaman saya sebetulnya sejak awal saya itu lebih cenderung otoriter ya. Ya. Jadi ya, komunikasinya itu satu arah. Jadi saya lebih cenderung apa yang saya inginkan diberlakukan di tengah keluarga, sebaiknya itu yang dilaksanakan di tengah keluarga tanpa komunikasi lebih dahulu dengan istri atau anak, kan masih kecil waktu itu ya, dengan istri lah. Namun dalam pengalaman saya itu seolah-olah kan tidak ada kesetaraan antara suami dengan istri. Kelihatannya kurang baik ya. Jadi meskipun berjalan keluarga itu, tetapi seolah-olah ada suatu keterpaksaan karena segala keputusan itu ada di tangan satu orang. Sehingga kalaupun itu dilaksanakan lebih kepada karena sesuatu yang terpaksa begitu ya. Oleh karena itu saya robah bahwa setiap pengambilan keputusan harus dikomunikasikan lebih dahulu gitu ya. Apa aja yang diberlakukan di tengah keluarga, saya komunikasikan dengan istri, kira-kira yang terbaik kita gumuli bersama, begitu. Sehingga itu lebih hasilnya kelihatannya lebih baik dan komunikasi bisa lebih aktual, bisa lebih terbuka apabila kesetaraan antara suami dan istri itu terbuka, bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan. Nah itu yang saya alami, dan itu karena kami sama-sama bekerja juga, ketemunya kan hanya malam, mungkin juga secara tidak begitu memahami antara yang satu dengan yang lain karena kesibukan masing-masing. Nah oleh karena itu setelah pensiun, saya udah pensiun, kemudian istri juga pensiun dipercepat, justru saya lebih lebih memahami gitu ya pasangan justru setelah menjadi tua. Oleh karena itu saya bisa lebih komunikatif setelah menjadi tua dibandingkan dengan masih sama-sama aktif karena masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing begitu. Nah, setelah sama-sama pensiun, maka kita bisa lebih komunikatif, saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang penting di sini adalah memang komunikasi itu bisa jalan kalau pengambilan keputusan itu jangan di satu pihak saja, tetapi harus dirundingkan terhadap anak-anak, termasuk misalnya anak kita memilih calon pasangannya, jangan kita yang dominan, begitu ya. Tapi biarlah anak-anak itu yang memilih baginya. Nah, kemudian juga apa saja, tapi hal yang prinsip juga harus tegas. Misalnya prinsip ya calonnya jangan lain agama misalnya kan. Karena kalau lain agama itu akan tidak terjadi suatu komunikasi yang bagus begitu ya. Nah, hal yang begitu kan kita harus prinsip dan harus tegas, keras begitu.
Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, Kesempatan terima ini. kasih Pak Purba. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita mungkin punya pola komunikasinya sendiri-sendiri, gitu ya. Setiap keluarga pastinya tidak persis sama, gitu ya. Namun yang jelas di dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik di antara suami dan istri dalam sebuah keluarga itu menjadi sebuah hal yang sangat penting tadi. Dan oleh karena itu betapa juga kita harus terus punya komitmen dan kemauan agar kita bisa terus berusaha membangun komunikasi yang efektif ini. Nah, sampaikan sebuah kata bijak, maka di akhir pertemuan ini juga ada sebuah kata bijak, bahwa hubungan pernikahan itu adalah merupakan proses belajar seumur hidup. Sejalan juga tadi yang disampaikan oleh Bu Pendeta Ana ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa kita harus melibatkan Tuhan sebagai guru besar di dalam sekolah kehidupan kita itu. Agar kita bisa apa? Satu, belajar terus untuk saling menerima, seperti dikatakan tadi, saling mendengarkan, saling menghargai, bersikap terbuka, dan juga mengasihi pasangan kita, gitu ya, dengan segala keberadaannya sesuai dengan kasih yang diteladankan oleh Tuhan kepada kita, dan gunakanlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lemah lembut, dan kita terus bisa berusaha untuk menghindari pertengkaran. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita semua agar kita masing-masing keluarga ini ya bisa terus membangun komunikasi yang baik. Sampai kakek nenek, sampai Tuhan yang memisahkan kita akan terus bersama dengan pasangan kita. Terima kasih Pak Jasiri dengan Ibu, terima kasih Pak Alan dengan Bu Vera, terima kasih Bu Pendeta Ana, terima kasih Ibu Yuli, terima kasih Pak Jasirmun, dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain ya yang belum sempat menyampaikan sharingnya karena keterbatasan waktu ya, kita bisa nanti bisa menindaklanjuti, ada di grup lansia, ada di grup komisi perempuan, di grup komisi pria gitu ya. Silahkan berbagi kesaksian, berbagi sharing tentang bagaimana membangun komunikasi ini. Termasuk juga mungkin yang di grup-grup wilayah yang mau berbagi kesaksian bagaimana membangun komunikasi di antara suami dan istri, bisa terus dilanjutkan. Kiranya Tuhan akan mempertemukan kita di waktu perjumpaan yang lain dengan sesi yang lain. Ada komunikasi suami istri, ada juga komunikasi orang tua dengan anak. Sampai berjumpa di sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang nanti akan dikumpulkan di setiap wilayah ya, melalui pengurus wilayahnya masing-masing persembahan syukur kita. Dan untuk perjumpaan kita pada malam hari ini akan ditutup dalam doa. Bu Pendeta Ana bisa tutup dalam doa untuk pertemuan kita. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, kami mengucapkan syukur dan terima kasih walaupun melalui waktu yang terbatas, namun kami bisa belajar dan belajar terus untuk membangun komunikasi dalam kehidupan pernikahan yang kami jalani, karena kami tahu bahwa proses belajar itu adalah tiada akhir. Sampai kami dipanggil Tuhan, kami bisa belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta Agus yang sudah menjadi narasumber. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga Pak Alan dan Bu Vera, Pak Jasirin bersama dengan Ibu Murni yang sudah berbagi dengan kami sekalian. Dan kiranya kami juga akan terus memiliki kesediaan, kerendahan hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga yang kami bangun, sehingga selaku orang tua kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami
Dan Tuhan juga selalu memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi orang yang lebih baik. Bahkan ya Tuhan, kiranya kami juga tetap berkarya melalui segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Bapa di sorga, kalau kami juga melalui acara ini, kami mempersembahkan segala yang kami miliki, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri, supaya bisa dipergunakan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami, dan Tuhan juga berkati kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jangan dulu keluar, kita akan ada sesi foto. Dibuka dulu kameranya, kita akan dipoto oleh rekan-rekan kita. Terima kasih untuk MIK, Urus Betty, Pak Nunung, Pak Sandi, ada Bung FD, ada Kak Silvi, siapa lagi ya dari MIK? Pak Biloro, terima kasih untuk mendukung dalam proses acara ini. Ya, foto sudah. Kameranya dibuka, open kamera Bapak Ibu. Ya. Ya, dibuka kameranya. Banyak yang belum. 1, 2. Slide pertama. Sudah, Bu? Ya, sudah. Yang kedua. Dadah. Sudah, Bang? Mangga, Sudayana. Mangga, terima kasih. Terima kasih. Paling keras suara Dadah Berta. Terima kasih Berta. Terima kasih. Berta hadir Berta Raji. Mantap. Pamit. 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 Saya pamit dulu. Terima kasih. Mbak Reni. Terima kasih.